Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermawita dari kelompok 10 akan membacakan poin A yang berjudul Hak Eigendom. Pengertian dan dasar hukum hak Eigendom atau Recht van Eigendom. Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran atau ganti rugi. Ciri-ciri hak milik menurut Profesor Sri Swedewi Sofwan adalah hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Secara umum, cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yaitu pemilikan, pendakuan, peletakan atau ikatan, daluwarsa, lampaunya waktu, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, penunjukan atau penyerahan. Selain diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, cara memperoleh hak milik juga diatur dalam pasal-pasal di luar pasal 584 KUH Perdata, yaitu penjadian benda, penarikan buahnya, persatuan benda, pencabutan hak, perampasan, pencampuran harta, pembubaran dari sebuah badan hukum, abandonment. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Saudari Fitria Husni. Saya akan melanjutkan materi tentang hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Saya di sini akan membahas bagian yang kedua karena bagian yang pertama tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya. Yang bagian yang kedua yaitu hak bezit. Hak bezit diatur dalam pasal 529 sampai pasal 568 KUH Perdata. Istilah bezit terdapat dalam kata zitten, yaitu Belanda, yang beroperasi letterlich, yang berarti menduduki. Bezit sendiri adalah kedudukan untuk menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain seolah-olah barang itu miliknya. Nah, kata seolah-olah ini mengandung makna bahwa barang yang ada di tangan bezitter belum tentu itu miliknya. Bisa jadi barang itu dia yang memegang, tetapi secara yuridis itu bukan miliknya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bezit. Saya akan menjelaskan unsur bezit ini ada 2 poin. Yang pertama, corpus. Apa itu corpus? Corpus artinya hubungan langsung antara orang-orang yang menguasai dengan benda yang dikuasai. Yang kedua, animus artinya hubungan tersebut harus dilakukan oleh orang yang menguasai benda tersebut. Yang ketiga, saya akan bahas macam-macam bezit. Bezit itu ada 3 macam yang saya bahas. Yang pertama, bezit yang beretikat baik, yaitu manakala yang memegang atau memperoleh kebendaan tersebut, dia tidak tahu bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, bezit yang beretikat buruk. Di sini, mereka yang memegang benda tersebut tahu bahwa bendanya diperoleh dengan cara yang bertentangan menurut cara-cara memperoleh hak milik sesuai dengan pasal 532 KUH Perdata. Yang ketiga, bezit eigendom. Baik bezit yang beretikat baik maupun yang beretikat buruk mendapat perlindungan hukum yang sama sebelum adanya
putusan hakim karena dalam hukum tersebut terdapat asas yang mengatakan kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Nah, kata-kata atau asas ini kita bisa lihat kepada pasal 533 KUH Perdata. Bagian yang ketiga yang akan saya bahas pada saat ini yaitu hak obstal. Nah, hak obstal itu apa? Nah, istilah hak obstal ini dikenal juga dengan sebutan hak numpang karang. Hak numpang karang ini diatur dalam bab 7 buku kedua KUH Perdata, yakni disebut dengan pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi, hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Baik, yang keempat, saya akan bahas hak erpach. Apa itu hak erpach dan diatur atau dasar hukumnya dari mana? Hak erpach sendiri diatur dalam pasal 720 dan pasal 721 KUH Perdata. Hak erpach sendiri yaitu hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang hak erpach ini boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.